masih emosi banget. Itu kamu tahu Mbak, sakit hatinya sampai Perseteruan antara majikan dengan asisten rumah tangganya melalui perang statement di media sosial kini menghebohkan jagat maya. ART yang tak kalah cerdas dan pintarnya dengan majikannya ini menyerang habis pernyataan dari sang majikan. Simak video sampai tuntas. Lagi drama ART. Tapi sebentar, serius gue mau nanya. Kalau ART nih kalian ya, misalnya siapapun kalian nih ART, kabur gitu ya, itu yang kalian pikirkan apa sih? Hai Mbak izin nge-stage videonya. Aku sebagai ART sing wis 9 tahun dadi ART wah masih ning luar negeri, tapi dari total sama Indonesia aku mungkin dadi ART sudah 13 tahun. Karena menurut gue nggak masuk akal gitu loh. Kenapa harus kabur? Kalau memang lu nggak betah kerja di sini, ngomong. Di Indonesia aku udah ganti berbagai macam majikan. Majikan yang cerewet, majikan yang baik, majikan yang lemah lembut, majikan yang banyak maunya, majikan yang enggak banyak menuntut. Semua udah pernah aku dapatkan. Jujur aja gue ya, siapapun yang masuk kerja di sini dari awal mereka datang, gue itu selalu bilang, pokoknya apapun nih kalian ngerasa nggak serak, kalian nggak betah, kalian ngerasa kerjaan terlalu banyak, apapun itulah alasannya, ngomong sama saya. Kalau memang kamu nggak betah, ya sudah gitu. Nggak usah pakai kabur, nggak usah pakai bohong, nggak usah. Saya tidak akan nahan orang dan gua tidak akan mengambil hak lu. Kalau memang itu hak lu, gua pasti akan kasih. Tapi kelemahan semua majikan yang ada di Indonesia itu cuma satu. Mereka tidak bisa dilawan. Mereka tidak bisa disalahkan. Kita sebagai ART tidak bisa menyuarakan isi hati. Kita sebagai ART tidak bisa berantem sama majikan. Terus kalau majikan Indonesia itu rata-rata juga kalau kita sebagai ART punya problem, punya masalah ya, semisal kita ada something gitu, para majikan ini nggak bisa diajak kompromi, diajak berbicara atau diajak sharing, itu nggak bisa. Lu bayangkan betapa shocknya jadi gua pergi, tiba-tiba pulang ke rumah, mbak gua udah kabur. Dan gak cuman itu, semua kontak gitu ya, maksudnya gua telepon udah nggak masuk, gua WA juga udah nggak dibalas, semua udah diblok sama mereka berdua. Terus kalau kita punya salah juga, mereka itu nggak bisa, nggak mau terang-terangan ngomong sama kita, kamu begini, kamu begitu. Ya, mereka tuh suka ngomongin kita di belakang. Kalau semua orang udah tahu dan kita dengar dari orang lain, barulah majikan ini ngomong sama kita. Itu kamu tahu Mbak, sakit hatinya sampai Jujur sejauh ini sih gue belum ngecek ada yang hilang atau enggak ya. Cuman gue nggak mau mikirin ke sana dulu. Serius gue nanya, apa sih yang ada di pikirannya sampai kepikiran untuk kabur gitu loh? Why? Ya Allah, aku tak terlupakan seumur hidupku. Belum lagi kalau kita masak, mau icip-icip itu udah diplerokin, mau makan duluan padahal udah lapar, harus nunggu majikan laki-laki pulang atau nunggu kalian semua sekeluarga makan, baru deh kita boleh makan. Kalaupun kalian nanti ngomong, kamu boleh makan duluan, nanti ujung-ujungnya ke tetangga bilangnya kita ART sebagai ART tuh nggak sopan, makan duluan, majikan belum makan, kami udah disuruh makan, kami udah makan duluan. Dan ini kan gue dapet dari kayak makelar atau penyalur gitu ya. Gue telepon ke penyalurnya. Penyalurnya pun kaget. Kenapa? Karena si dua manusia ini itu memang dia ada ngomong ke penyalur ya, bilang mau keluar. Tapi saat dia ngomong ke penyalurnya mau keluar, itu posisinya mereka sudah keluar dari rumah ini, ngerti gak? Jadi dadakan mereka sudah kabur, udah gak di rumah ini, mereka baru WA ke si makelarnya itu. Terus semisal nih ya, kalau di luar negeri kayak begini, anak majikan saya itu rata-rata semuanya habis makan, piring-piring tuh diringkesin semuanya, ditata, ditaruh di wastafel. Itu kami, saya sebagai ART sudah sangat berterima kasih. Ya si makelarnya juga marah lah. Kayak kenapa gitu loh, kok dadakan banget, tiba-tiba banget. Dan di sini posisi gue ya, gue shock banget, sedih banget, karena gue gak nyangka hal ini akan terjadi. Jujur aja, gue merasa mereka kerja baik-baik aja, gue juga memperlakukan mereka baik-baik aja. Kalau di Indonesia nggak mungkin, semua disuruh ngerjain sama kita. Nih sendok aja nih, kalau bisa ambilin sendok, sendoknya di mana? Di sebelahnya dia. Kita yang di dapur dipanggil, ambilin sendok, ambilin piring, ambilin itu. Di luar negeri kagak ada yang kayak begitu ya.
selama ini nggak pernah ada masalah yang signifikan gitu ya. Biasa-biasa aja, namanya kalau ya kerjaan misalnya ada yang salah, gue kasih tahu ya wajar gitu loh, nggak ada yang aneh-aneh lah istilahnya. Jadi gue ngerasa oke, gue cocok nih sama dua orang ini dan kayaknya bakal awet nih kerja sama gue gitu. Bahkan di Indonesia tuh guys, mau makan je, Nyonya, Bu, Bapak mau makan, monggo silahkan. Kalau di luar negeri jangan harap, kita udah masak di meja, udah makan aja sendiri tuh, ambil sendok semuanya, ambil sendiri, kita udah masak itu. Mereka udah sangat berterima kasih. Kalau di Indonesia jangan harap. Serius, gue nggak ngerti cara pikirnya, alur pikirannya tuh seperti apa. Gue nggak bisa paham gitu. Please, ini gue masih bener-bener masih emosi banget. Itulah alasannya kenapa saya lebih memilih dan lebih suka bekerja sama orang di luar negeri, karena mereka pikirannya itu lebih luas ya, lebih menghargai juga sama kita sebagai ART. Terus kalau di luar negeri juga kita berantem sama majikan, semisalnya majikan ngomong sama saya, kamu kerjanya nggak bener begini begitu, kita tuh bisa ngelawan. Kalau nggak bener ya udah kamu contohin, kalau nggak bener ya udah. Inilah realita yang terjadi di kehidupan nyata. Bagaimana jika kita posisi di keduanya? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe.